Halo, apa kabar semuanya? Di film kali ini akan menceritakan tentang kehidupan dari karakter Natasha Romanoff sebelum menjadi bagian dari Avenger. Natasha Romanoff, atau bisa dikenal dengan nama Black Widow, adalah seorang mata-mata terlatih oleh organisasi misterius asal Rusia. Adegan pertama kita dibawa ke Ohio tahun 1995. Terlihat seorang gadis kecil yang tomboy bernama Natasha Romanoff sedang bermain di halaman rumahnya bersama adiknya yang bernama Yelena Belova. Malam harinya mereka makan malam bersama orang tuanya, ayahnya yang bernama Alexei dan sang ibu bernama Melina. Alexei ini merupakan seorang tentara atau dikenal sebagai Red Guardian. Alexei dan Melina ternyata sedang mengemban sebuah tugas di Ohio. Jadi sebenarnya keluarga ini bukan keluarga kandung. Mereka dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi Alexei dan Melina. Walaupun bukan keluarga kandung, tetapi mereka saling sayang seperti keluarga sendiri. Saat ini juga Alexei memberitahu Melina kalau misinya sudah selesai. Mereka hanya punya waktu 1 jam untuk pergi dari sini sebelum Anata Sweet mengepung mereka. Dan kemudian mereka bergegas untuk pergi dan mengendarai sebuah mobil. Akhirnya mereka sampai di sebuah lokasi dan berganti pesawat yang sudah Alexei persiapkan. Tapi saat akan lepas landas, Anata Sweet keburu datang. Alexei pun langsung menghadang dan menembaki mobil mereka. Sedangkan Melina tetap fokus untuk mengendarai pesawat. Dan saat terjadi tembak-menembak, Melina pun sempat tertembak dan kemudian menyuruh Natasha untuk mengambil alih kembali dengan arahan Melina. Saat pesawat mulai akan terbang, Alexei pun langsung loncat ke sayap pesawat. Pagi harinya mereka sampai di daerah Kuba, tepatnya di pangkalan udara. Kemudian Alexei menyerahkan hasil misinya ke seorang jenderal yang bernama Drekov. Natasha dan Yelena yang terlihat sedih melihat ibunya yang sebelumnya terkena tembakan oleh Anata Sweet. Lalu Natasha dan Yelena disuntik bius hingga pingsan dan kemudian mereka dibawa ke Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Soviet yang berisi anak-anak perempuan yang dilatih untuk menjadi agen mata-mata tangguh atau bisa disebut Black Widow. Dan disinilah Natasha dan Yelena berpisah. 21 tahun kemudian, Natasha yang sudah menjadi anggota Avenger ini yang menjadi buronan karena telah melanggar sebuah kesepakatan. Natasha kemudian dikepung oleh pasukan elit yang dikomandoi oleh Menteri Luar Negeri, yaitu Tedros Ross. Tapi Natasha berhasil lolos dengan memasukkan perangkat selulernya yang diletakkan di kamar mandi apartemen. Sementara Natasha sendiri sedang berada di kapal penyeberangan. Di sisi lain, tepatnya di Maroko, terlihat Yelena yang sudah menjadi Black Widow sedang ditugaskan untuk membunuh salah satu Black Widow yang diduga membelok Red Room. Orang itu pun tahu kalau ia sedang diawasi, dia pun kabur. Kemudian Yelena turun dari atas gedung untuk mengejar orang tersebut, dan mereka pun akhirnya berkelahi. Yelena berhasil mengalahkan orang tersebut, tapi sebelum orang tersebut mati, ia sempat menyampaikan red juice ke Yelena. Gas tersebut adalah gas penangkal pengendali pikiran. Jadi semua Black Widow itu dikendalikan oleh seseorang. Orang tersebut adalah Jenderal Drekov. Yelena yang kini sudah sadar memutuskan untuk menjadi pemilik Red Room dan membuang alat pelacak yang terpasang di tubuhnya. Setelah itu Yelena membawa sisa red juice untuk menyebarkan ke semua Black Widow yang masih dalam kendali Drekov. Kita kembali lagi ke Natasha, di mana Natasha ini sudah berada di Norwegia untuk menemui teman lamanya yang bernama Risk Mason. Mason memberikan Natasha identitas baru, seperti paspor, SIM, dan lain-lain. Sebelum pergi, Mason menitipkan beberapa barang dan surat dari rumah Natasha di Budapest. Kemudian dia segera menyimpannya di dalam mobil. Pada saat malam hari, listrik kabinnya tiba-tiba mati karena kehabisan bahan bakar. Kemudian Natasha pergi untuk mencari bahan bakar. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang meledakan mobilnya. Ternyata dia adalah Taskmaster, salah satu Black Widow yang sudah dirancang untuk melakukan gaya bertarung lawannya. Dan dia dikendalikan oleh Jenderal Drekov. Natasha dan Taskmaster pun akhirnya bertarung. Natasha sempat kelelahan menghadapi Taskmaster. Kemudian Taskmaster melihat red bus yang berada di dalam mobil Natasha. Ia pun berjalan untuk mengambil red bus tersebut. Tapi Natasha bergerak cepat dengan sedikit tipuan dan berhasil melompat ke sungai sambil merebut red busnya. Setelah itu Natasha melihat foto masa kecilnya bersama Yelena di dalam red bus. Natasha pun menyimpulkan kalau red bus ini dari Yelena. Keesokan harinya ia pun langsung pergi ke Budapest untuk menemui Yelena di sebuah apartemen. Di saat keduanya bertemu, mereka berdua malah terlibat perkelahian, di mana Yelena belum menyadari kalau sebenarnya Natasha sudah terlepas dari kendali Drekov. Hingga akhirnya mereka berhenti berkelahi, dan mereka berdua membicarakan tentang red bus, di mana mereka berencana akan membebaskan beberapa Black Widow dengan red bus yang mereka miliki. Natasha juga memberitahu kalau Red Room itu masih aktif. Mereka masih mencari anak-anak untuk dijadikan Black Widow. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Black Widow, dan mereka pun kabur lewat atap apartemen. Salah satu Black Widow berusaha untuk mengejar mereka, tapi akhirnya ia terjatuh. Kemudian Natasha menghampiri Black Widow tersebut. Kemudian Black Widow itu mengatakan kalau ia terpaksa melakukan itu, hingga akhirnya ia dibunuh Drekov. Setelah itu Natasha dan Yelena kembali melarikan diri dengan mengendarai motor. Lalu Taskmaster pun datang bersama Black Widow yang lain untuk mengejar Natasha dan Yelena. Mereka pun sempat terjatuh dari motor dan kemudian berhenti mengendarai mobil.
Taskmaster pun meluncurkan panah peledak dan tepat mengenai mobil mereka, hingga mereka tergulir dan masuk ke stasiun bawah tanah. Keduanya langsung keluar dari dalam mobil dan bersembunyi, sedangkan Taskmaster mengikuti jejak darah yang dikeluarkan oleh Yelena. Untungnya Natasha dan Yelena berhasil lolos dengan bersembunyi di lorong udara. Di sini Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu mencoba membunuh Dreykov, di mana Natasha sudah memasang bom di ruangan Dreykov dengan melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia. Sayangnya usaha Natasha membunuh Dreykov gagal karena Dreykov masih hidup. Malam harinya sambil minum dan berbincang, Natasha mengajak Yelena untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menemukan Red Room dan membunuh Dreykov. Yelena pun setuju, tapi sebelum itu mereka harus membebaskan Alexei dari penjara. Karena Alexei pasti tahu Red Room berada, karena Alexei pernah berucap pada Dreykov. Pagi harinya mereka menemui Mason, di mana Mason sudah menyiapkan satu unit helikopter untuk membebaskan Alexei dari penjara. Di sisi lain, tepatnya di penjara, terlihat Alexei sedang menantang narapidana untuk berpancung dengannya. Kemudian ada salah satu narapidana yang ingin mencoba kehidupan Alexei. Namun Alexei pun mengalahkan narapidana tersebut dengan mematahkan pergelangan tangannya. Lalu Alexei berjalan menuju ke pos untuk mengambil sebuah paket. Paket itu adalah dari Natasha yang berisi boneka Red Guardian, yang di dalamnya terdapat perangkat komunikasi. Alexei langsung memakainya dan langsung terhubung dengan Natasha. Lalu Natasha menyuruh Alexei untuk keluar dari ruangannya. Kemudian nanti Natasha akan menjemputnya dengan helikopter. Tak perlu menunggu lama, Alexei langsung mengajar dua penjaga. Lalu ia keluar dengan kekuatan penuh. Ia pun sempat kesulitan melawan petugas. Kemudian Natasha pun turun ke bawah dan menghajar para penjaga. Penjaga pun sempat menembaki ke arah helikopter. Yelena kemudian membalas dengan menembakkan ke arah menara, yang mengakibatkan longsor salju yang akan menutupi penjara tersebut. Narapidana dan penjaga pun mulai panik. Akhirnya Natasha dan Yelena berhasil menyelamatkan Alexei tepat sebelum longsor salju menutupi penjara. Di dalam helikopter, Natasha bertanya kepada Alexei bagaimana ia bisa menemukan Dreykov. Alexei pun menjawab tidak tahu karena selama ini dia di penjara. Kemudian Alexei menyarankan mereka berdua untuk menemui Melina, dan mereka bertiga pun pergi ke tempat Melina berada. Mereka mendarat di sebelah ladang milik Melina dan menuju rumah yang ditempati Melina. Akhirnya mereka berkumpul kembali. Di sini Alexei bernostalgia dengan memakai kostum Red Guardian-nya. Namun kostum tersebut kekecilan karena badan Alexei yang membesar. Saat menikmati makanan, Natasha mengungkapkan bahwa tidak ada yang nyata dari masa lalu mereka. Yelena pun menangis karena ia menganggap kalau keluarga ini nyata baginya. Kemudian Yelena masuk ke kamar untuk menenangkan dirinya. Alexei mencoba menghibur Yelena dengan menyanyikan sebuah lagu kesukaan Yelena. Tak lama kemudian, anak buah Dreykov datang dan mengepung mereka, lalu menembakkan bius ke Alexei. Yelena pun mencoba untuk keluar, namun ia melihat Natasha sudah dilumpuhkan. Dan ternyata yang memanggil anak buah Dreykov adalah Melina itu sendiri. Lalu mereka dibawa ke Red Room. Sesampai di Red Room, Melina menemui Dreykov di ruangannya, sedangkan Yelena akan diambil otaknya. Sementara Natasha dikurung bersama Alexei. Ketika Dreykov berbicara dengan Melina, ia pun menyadari kalau yang di depannya itu bukanlah Melina. Lalu ia membuka topeng Melina, dan ternyata itu adalah Natasha. Melina yang asli ada di dalam sel dan menyamar sebagai Natasha. Jadi sebelum ditangkap, Melina dan Natasha sudah merencanakan ini karena mereka tahu akan dikepung oleh pasukan Dreykov. Alasan Melina menyamar sebagai Natasha karena hanya dialah yang mengetahui akses Red Room. Kemudian dengan mudahnya ia membuka sel kaca dan membebaskan Alexei. Lalu Melina memberitahu Yelena lewat alat komunikasi yang sudah terpasang di telinga Yelena. Kemudian Yelena berhasil melepaskan diri. Di sini Dreykov masih berbicara dengan Natasha. Ia menunjukkan Taskmaster ciptaannya kepada Natasha, di mana Taskmaster itu adalah anak Dreykov sendiri, yaitu Antonia, yang selamat dari ledakan dengan luka bakar di wajahnya. Dreykov kemudian menyuruh Taskmaster untuk melawan Alexei dan Melina. Natasha mencoba untuk melawan Dreykov, tapi sayangnya ia tak bisa. Bahkan ia tak bisa memukul tubuh Dreykov. Dreykov menjelaskan kalau tubuhnya sudah dilindungi feromon, di mana tubuhnya tak bisa diserang oleh para Black Widow ciptaannya. Melina dan Alexei bertemu dengan Taskmaster. Alexei mencoba untuk melawan Taskmaster, sedangkan Melina pergi untuk menghancurkan salah satu mesin Red Room. Kembali lagi ke Dreykov dan Natasha, di mana Dreykov menunjukkan semua Black Widow yang ada di seluruh dunia, dan mereka semua dalam kendali Dreykov. Melina akhirnya menemukan mesin turbin di Red Room. Melina kemudian menjatuhkan bom dan mengakibatkan ledakan yang begitu hebat, dan membuat kapal Red Room mulai runtuh dan akan jatuh ke tanah. Alexei masih bertarung melawan Taskmaster, sedangkan Melina melawan para penjaga. Lalu Melina membantu Alexei dan memasukkan Taskmaster ke dalam sel. Sedangkan Natasha menentukan wajahnya ke meja untuk mematakan hidungnya. Hal ini akan memblokir feromon sesuai saran Melina. Dan sekarang Natasha bisa menyerang Dreykov. Kemudian Dreykov mengambil semua Black Widow. Setelah itu Dreykov pergi, dan Natasha dikeroyok oleh para Black Widow. Tak lama kemudian, Yelena datang dan meledakan Red Bus tepat di atas para Black Widow. Pada akhirnya para Black Widow itu pun tersadar. Natasha kemudian menyuruh Yelena dan para Black Widow untuk cepat-cepat pergi dari Red Room. Lalu Natasha mencoba untuk menghentikan kontrol di semua Black Widow. Setelah berhasil menghentikannya, Natasha membawa file milik Dreykov dan pergi saat Red Room mulai terjatuh. Melina dan Alexei pergi dengan mengendarai pesawat. Natasha kemudian melihat Taskmaster masih berada di dalam sel.
Merasa kasihan, Natasha pun membebaskan Taskmaster dari dalam sel. Namun setelah itu bangunan pun terbelah dan mengakibatkan mereka terpental. Natasha melihat Yelena melompat ke arah pesawat yang dinaiki Dreykov. Yelena kemudian meledakkan turbin pesawatnya. Akhirnya Yelena berhasil meledakkan pesawat yang di dalamnya ada Dreykov dan para penjaganya. Namun, Yelena terlempar dan akan jatuh ke tanah. Natasha kemudian mengambil parasut dan terjun untuk menyelamatkan Yelena. Natasha berhasil meraih Yelena dan memberinya parasut. Saat itu juga Taskmaster datang dan bertarung dengan Natasha. Kemudian mereka berdua jatuh ke tanah. Dan Natasha melukai Taskmaster dan meledakkan Reptus. Seketika itu juga Antonia tersadar. Melina, Melina dan Alexei kemudian datang. Natasha kemudian memberikan file milik Dreykov ke Melina. Saat itu juga pasukan Tedus Ross datang untuk menangkap Natasha. Lalu para Black Widow datang untuk membawa Antonia, Melina, Melina dan Alexei. Sementara Natasha ditangkap oleh Tedus Ross. 2 minggu kemudian Natasha terbebas dan ia menemui Mason, di mana Mason memberikan pesawat Quinjet untuk Natasha. Kemudian Natasha pergi dengan pesawat Quinjet dan Mason untuk menemui tim Avenger-nya. Itulah tadi alur cerita dari film Black Widow. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di cerita film selanjutnya.